Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah, hafizana wa hafizakumullah. Taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keistimewaan. Terkadang orang yang akan melewati jalan taubat membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Dan tidak jarang pengorbanan itu terasa berat. Kisah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini merupakan salah satu contoh dari pengorbanan seorang sahabat ketika dia terjerumus ke dalam sebuah dosa besar. Lalu dia ingin betul-betul jujur dan gigih dalam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang akan disebutkan oleh pelakunya sendiri dalam Sahih Muslim diceritakan kembali oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab ini, Riyadhus Salihin. Hadis yang ke-21 dan merupakan hadis ke-9 dari pembahasan taubat. Kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam kisah itu, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Wa kana min khabari hina takhallaftu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aysara minni. حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة." Kata beliau, di antara yang membuat aku sangat terkesan pada momen perang Tabuk yang aku tidak ikuti adalah pada saat itu aku dalam kondisi paling lapang dan paling kuat. Aku tidak pernah merasakan sebelumnya kondisi cukup, kondisi lapang untuk mempersiapkan diri mengikuti pertempuran bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kondisi pada saat mempersiapkan perang Tabuk. Aku tidak pernah bisa mengumpulkan dua kendaraan dalam satu waktu kecuali justru pada saat terjadinya perang Tabuk. Akan tetapi dengan takdir Allah aku tidak bisa mengikutinya. Kemudian beliau katakan, "Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bighairiha حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان." قال كعب: "فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau ketika akan melakukan pertempuran di suatu tempat, beliau akan memberikan kesan bahwa pertempuran itu akan dilakukan pada tempat yang berbeda. Dan ini disebutkan para ulama memiliki hikmah yang banyak. Di antaranya agar kabar rahasia tidak mulai tersebar sampai di telinga musuh-musuhnya. Atau sebagian kaum muslimin tidak terkaget-kaget atau dikejutkan dengan tempat yang susah dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW dengan sengaja menutupi tempat mana yang akan dituju dalam sebuah pertempuran. Akan tetapi pada perang Tabuk ini tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memimpin sebuah pertempuran bersama para sahabat pada saat kondisi cuaca panas sekali. Kemudian tempatnya jauh dan tempat yang akan dituju jauh dari keramaian, jauh dari mata air sehingga dikhawatirkan akan banyak korban yang ditimbulkan dari safar yang berat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menyebutkan kita akan menuju daerah Tabuk agar kaum muslimin mempersiapkan perbekalan yang mereka siapkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mengkhabarkan itu. Padahal para sahabat yang mengikuti pertempuran itu banyak sekali. Dan di saat itu belum ada catatan atau daftar siapa orang-orang yang akan mengikuti pertempuran dan apa pula hak-hak yang akan mereka dapatkan. Ini yang disebut dengan diwan. Diwan artinya buku catatan tentang jumlah tentara, kemudian hak-hak yang akan mereka dapatkan. Dan diwan itu baru ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keluar dengan jumlah yang besar. Seandainya ada orang yang tidak ikut, mungkin dia tidak akan ketahuan. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang dapat menutupi aib orang-orang itu. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwata hina tabat ath-thimar wadh-dhilal fa ana ilaiha as'ar. Kata Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pada saat itu mulai akan memimpin pertempuran pada saat perkebunan dan tanaman-tanaman mulai berbuah. Sehingga aku tertarik untuk memanen buah-buah dan panenan kebun-kebunku. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai bersiap-siap bersama kaum muslimin. Wa tafiqtu aghdu likai atajahaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'an. Dan aku pada setiap pagi keluar dari rumah untuk bersiap-siap bersama kaum muslimin sehingga aku akan bisa berangkat bersama mereka. Akan tetapi sayang, setiap hari pula aku hanya menunda-nunda sehingga aku tidak berbuat apa-apa. Wa aqulu fi nafsi, aku selalu berkata pada diriku, ana qadirun ala dzalika idza aradtu, aku bisa kalau aku mau. Falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jidd. Seperti itu kondisi, perasaan dan juga sikapku terus menerus sampai kaum muslimin betul-betul hampir siap untuk berangkat. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'a. Hingga akhirnya datanglah waktu keberangkatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama kaum muslimin, akan tetapi aku belum mempersiapkan apapun. Thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'a. Aku berangkat pagi hari, tetap saja aku belum memiliki persiapan apa-apa. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazu. Hingga akhirnya kondisi menunda dan juga malasku terus menerus sampai para sahabat menjauh dari kota Madinah. Fahammamtu an artahila fa udrikahum faya laitani fa'altu. Aku sampai bertekad, kalau begitu aku harus segera bersiap sekarang sehingga aku bisa menyusul mereka. Akan tetapi seandainya aku lakukan itu, akan tetapi tidak. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Akan tetapi memang itu semua Allah tidak takdirkan. Aku mati dalam keadaan penundaan yang luar biasa aku kerjakan. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswah illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq aw rajulan mimman 'adhara Allah ta'ala min ad-du'afa wa lam yadhkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Dalam kisah itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku setiap keluar rumah, kesedihanku semakin bertambah. Karena setiap aku akan mendapati orang-orang yang juga tidak berangkat, orang-orang itu merupakan orang-orang tercela. Kalaulah mereka bukan orang-orang yang memiliki alasan, sehingga mereka pantas tidak berangkat, entah karena sakit atau tua, orang-orang kuat yang tidak ikut adalah orang-orang yang tertuduh sebagai orang-orang munafik. Dan ini menunjukkan pelajaran penting. Bagaimana seseorang terkadang mudah untuk melakukan sebuah ibadah. Semua fasilitas tersedia. Akan tetapi perasaan dia sendiri atau sikap menunda membuat dia tidak berbuat apa-apa. Dan ini pelajaran yang sangat penting. Maka para ulama menjelaskan bahwa menunda merupakan salah satu pintu syaitan. Seorang ulama menukil dari nasihat ulama lainnya. Mereka mengatakan, inna saufa jundun min junudi iblis. Sesungguhnya akan aku lakukan, akan aku kerjakan. Kata-kata dan sikap ini merupakan salah satu tentara iblis. Sampai Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, iyyaka wa taswif, fa innaka biyaumika wa lasta bighadika. Hati-hati engkau dari kata-kata nanti atau penundaan. Karena engkau akan dihitung, diminta pertanggungjawaban dengan hari ini bukan besok. Dan besok belum tentu kita dapatkan. Dan ini merupakan salah satu kondisi dan realita, merupakan sebuah contoh bagaimana orang yang mudah dan mendapatkan fasilitas yang lengkap, akan tetapi karena sikapnya menunda, akhirnya dia terjerumus ke dalam dosa ini. Tidak mengikuti pertempuran yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam wajibkan. Sehingga ketika dia tidak ikut, dia melihat bahwa orang-orang yang sama-sama tidak hadir pada saat itu merupakan orang-orang munafik. Dan itu membuat dia semakin resah.
Ternyata dia berkumpul di kota Madinah bersama orang-orang ahlul a'dzar, orang-orang yang memang memiliki alasan untuk tidak ikut perang, atau orang-orang yang tidak memiliki alasan akan tapi mereka adalah orang-orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengingat, belum menyebut-nyebut nama Ka'b bin Malik sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Tabuk. Ini merupakan bagian awal dari kisah yang telah diceritakan sendiri oleh Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu. Kisah berikutnya masih agak panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menjadikan kita mengambil ibrah dari setiap kisah dari kaum muslimin. Kata salah seorang ulama, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang berbahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari kejadian orang lain. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.